semuanya, balik lagi di Jati Motor Official Channel. Apa kabar Anda? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu dan pastinya semangat selalu. Nah, di depan kita ini sudah ada salah satu mobil, ini termasuk kembaran Suzuki R3 ya teman-teman. Ada Suzuki XL7, tipenya tipe yang tertinggi ya, tipe Alpha. Terus transmisinya Matic ya kan, tahunnya 2020, tahun pertama dari baru. Kilometer sekitar 40 ribuan, service record Suzuki. Nah, dan Suzuki XL7 ini dikenal katanya itu fitur-fiturnya melimpah. Jadi seperti apa fitur-fitur dari Suzuki XL7 ini? Kira-kira worth it enggak untuk dibeli buat Sobat GM semuanya? Terus harganya berapa? Lalu simulasi kreditnya seperti apa? Tonton terus videonya early on Jati Motor Official Channel. Oke, kita mulai review dari bagian depan ya teman-teman. Dari bagian depannya ini tampangnya terlihat keren sekali ya teman-teman. Terus ini karena tipe yang Alpha, dia ada bumper guard tambahan di bagian depan. Lalu untuk grillnya, grill ini aksesoris ya teman-teman, aksesoris. Ini bisa dicopot kalau pengen yang orinya. Owner sebelumnya pakai aksesoris seperti itu. Lalu untuk sistem penerangannya dia udah menggunakan full LED ya teman-teman untuk lampunya, kecuali lampu fog lamp. Dia fog lamp masih menggunakan lampu multi reflektor. Lalu untuk bagian lampu sen itu masih menggunakan bohlam biasa. Untuk kondisi lampunya masih oke ya teman-teman, masih bening semua. Cakep nih XL7 tipe Alphanya. Lalu kita move ke bagian sini ya. Nah, ini ada over fender ya teman-teman, over fender yang terlihat nyambung dari depan sampai belakang. Ini ngingetin kita pada Mitsubishi Expander tipe yang cross ya. Jadi dia ada over fender seperti itu, terlihat lebih gagah. Lalu kita move untuk bannya, ban pakai ring 16 ya, pakai ring 16. Untuk bannya juga masih oke teman-teman. Velg menggunakan dual two tone color. Lalu di bagian bawah nih juga ada tambahan ya teman-teman, mantap sekali. Lekuk-lekukannya terlihat menjadikan XL7 ini terlihat lebih berotot. Lalu di bagian atas kita udah dapat juga roof rail. Nah, ada roof rail ya kan. Di bagian atas tinggal masang roof racknya aja nih teman-teman. Lalu yang saya suka lagi dari mobil ini, dia ini nih teman-teman, topinya. Nah, topinya terlihat keren ya teman-teman. Ada Suzuki Sport nih, Suzuki Sport XL7. Lalu di bagian belakang ini untuk lampu mundur sen juga masih menggunakan bohlam biasa. Lalu kita kasih bonus, ini dapat bumper guard twin ya teman-teman. Ini besi. Nah, terus di bagian belakang ada lampu reflektor, lalu ada sensor parking, kamera mundurnya. Seperti itu. Dia juga ada dua ya teman-teman kameranya. Jadi ini dipakai buat kamera mundur, lalu ini dipakai buat DVR atau buat ngerekam. Ini bisa ngerekam nih teman-teman. Kamera belakang dan depan jadi pisah seperti itu. Untuk bodi keseluruhan masih mulus ya teman-teman, full orisinil. Lanjut kita masuk ke bagian interiornya, seperti apa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Let's go. Nah, untuk kuncinya dia udah keyless ya teman-teman, jadi tinggal kita kantongin aja. Cara membukanya tinggal kita pencet seperti ini. Nah, seperti ini. Wih, mantep ya. Terus untuk yang tipe yang Alpha, kita dapat shield plate seperti ini nih teman-teman. Ada di bagian depan driver dan juga di bagian supir. Kita harus buka dulu sebentar. Nah, di bagian belakang ada shield plate-nya. Itu aksesoris tambahan dari Suzuki. Lanjut untuk bagian ini ya, door trim-nya kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini berbahan hard plastik. Lalu ini ada bahan fabriknya seperti itu. Lalu di sini buat lock window, lalu untuk buat electric retract spionnya. Lalu kita coba masuk ya ke bagian dalam cabinnya. Udah engine start stop ya, udah keyless entry. Jadi kita tinggal injek rem lalu pencet tombol engine startnya. Masih terceng ya akinya teman-teman. Nah, ini adalah instrumen cluster dari Suzuki XL7. Seperti ini ya teman-teman, terlihat sporty sekali tampilan instrumen clusternya. Ada warna hitam dan juga merah dipadukan dengan warna putih juga. Kita coba nyalain AC-nya dulu biar nggak panas ya. Ini udah AC udah model digital seperti ini. Mantap. Oke.
Nah, kita bahas lagi instrumen clusternya di sini. MID-nya di sini cukup lengkap ya teman-teman. Menunya ada apa namanya? Konsum bahan bakarnya rata-rata berapa bisa kita lihat. Ada apa namanya? Motionnya, nah motion front, motion rear. Mantap sekali. Torsinya berapa? Ini real ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung lihat torsinya berapa, konsum bahan bakarnya berapa ya kan. Ini mantap sekali untuk MID-nya cukup lengkap. Lalu pindah ke bagian sini, bagian head unitnya. Ini layarnya ukuran gede ya teman-teman, ukuran 8 inch. Jadi sama ya, sama kayak R3 dan kawan-kawannya. Ini udah sistemnya dia udah Android punya. Menunya udah lengkap, bisa Android mirroring, Miracast ya kan. Lalu yang paling canggih dan berbeda dengan komputer lainnya, dia ada smart electric mirroring seperti ini teman-teman. Jadi ini bukan cuma kamera, tapi ini bisa ngerekam ya teman-teman. Dia kameranya tadi ada di belakang, lalu ada di depan. Nah, untuk pindahnya seperti ini. Ini kamera depan, kameranya ada di sebelah sini ya teman-teman, di dalam ya teman-teman. Jadi cukup aman ya, kameranya ada di dalam sini, di dalam mobil ya, tidak di luar. Yang di luar kamera belakang tadi kita bisa pindahin, bisa ngerekam, berfungsi sebagai dashcam. Lanjut untuk interiornya. Kesannya pertama tadi setelah kita masuk ya, ini interiornya, kabinnya ini terlihat sporty sekali ya, warna hitam dipadukan dengan ini ada ala-ala karbonnya seperti ini ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk kilometer 40 ribuan ya, service record Suzuki-nya lengkap, bisa dicek seperti itu. Lalu ada bonus lagi, ada tambahan Twitter. Nah, ada tambahan 2 Twitter untuk musiknya ya teman-teman, sound systemnya. Lalu di bagian sini fitur-fiturnya, di sini ada parking ya, sensor parking lah. Ini ada IPS seperti itu. Lalu ini buat apa namanya, pengaturan lampu. Jadi kita bisa ngatur tinggi rendahnya headlamp kita seperti ini ya. Nah, fiturnya cukup oke, cukup lengkap, udah ada engine startnya. Lalu ini tuas transmisinya, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Untuk sistem transmisinya masih menggunakan transmisi matic konvensional 4 percepatan ya teman-teman. Mantap sekali. Lalu untuk penyimpanannya cukup banyak. Di sini ada ruang penyimpanan ya kan, cup holder, ruang penyimpanan terbuka. Ini ada USB aux sebelah sini. Lalu ada colokan 12 volt di sini. Lalu di situ ada cup holder, di bagian kedua ada cup holder, bagian ketiga juga ada cup holder. Bagian jok ya, joknya ini empuk ya teman-teman. Ini bahan fabric ditambah. Ini joknya cukup nyaman ya teman-teman, mencengkram erat bodi kita. Ini berbahan fabric, lalu bahan kulit. Jadi ada 2 bahan ya, terlihat sporty juga. Ada aksen timbul seperti ini di bagian joknya. Terus di bagian steeringnya ini ada buat ini ya, switch control audio. Lalu di sini ada teleponi, bluetooth, segala macam lengkap. Untuk kondisi steeringnya juga masih oke ya teman-teman. Steeringnya ini ala-ala kulit ya teman-teman, seperti itu. Perpaduan kulit dan juga perpaduan warna silver seperti ini. Sekarang kita coba move ke bagian belakang. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya kondisinya juga masih apik, rapi ya kan. Ini door trimnya, joknya ini bisa kita lipat rata lantai ya kan. Terus untuk kita coba masuk dulu ya. Kita lihat untuk pengaturan AC-nya, putaran seperti ini ya, sama seperti Suzuki R3. Lalu di bagian sini ada buat nah ini buat colokan ya, colokan 120 watt maksimal. Lalu ini ada ruang penyimpanan seperti ini, ruang penyimpanan kecil. Lalu ini ada
Lalu di bagian sini ada poketnya buat naruh kantong barang-barang segala macam ya kan. Terus di bagian sini ini ada akomodasi armrestnya ya, untuk penumpang baris keduanya seperti ini. Nah, kita coba move ya ke bagian belakang. Nah, ini bisa dilipat rata lantai, jadi kita tinggal ini aja. Kita tinggal ini aja. Ini juga bisa digeser ya kan, itu bisa dilipat. Lalu kita coba move ke bagian ruang bagasinya. Nah, ruang bagasinya kondisinya seperti ini ya teman-teman. Untuk ruang penyimpanannya cukup lega. Nah, ini ada speaker ya untuk tipe yang Alpha, speaker tambahan. Lalu di bagian sebelah sini untuk ruang penyimpanan ya kan. Lalu untuk apa namanya, ban serep ada di bawah, paling bawah ban serepnya seperti itu. Nah, ini bisa dilipat ya teman-teman, bisa dilipat rata lantai, bisa dilipat baris ketiganya jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen bawa barang yang banyak ya kan, ini bisa dilipat jadi rata lantai seperti itu. Lalu untuk ruang penyimpanannya, ini akomodasinya di sini ada cup holder, ada cup holder 2 cup holder juga. Untuk dongkrak ada di sebelah sini ya. Dongkraknya masih bagus sekali ya teman-teman. Untuk toolkit-toolkitnya juga masih oke sekali. Jadi recommended sekali. Kita coba lihat ya untuk bagian ruang mesinnya. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini. Di sini nggak ada karat ya. Sebelah sini nggak ada karat, jadi mobil aman, garansi bukan bekas banjir. Kita coba cek ya bagian ruang mesinnya. Kita buka up-nya. Oke. Nah, ini untuk bagian cupnya ya teman-teman. Cupnya silen-silen masih ori, masih nyambung ya kan, garansi teman-teman. Lalu buat ruang mesinnya seperti ini. Ini mesinnya sama persis kayak R3. Kode mesinnya K15 ya kalau nggak salah ya. Mesinnya sama persis dengan Suzuki R3 rekannya ya kan. Masih aman semua, nggak ada yang bocor ya kan. Terus buat ini tulang-tulang apronnya juga masih aman ya teman-teman. Garansi mobil bukan bekas accident dan juga bukan bekas banjir. Lalu kita kasih garansi mesin dan juga transmisi selama 1 tahun penuh. Nah itu dia review singkat Suzuki XL7 tipe Alpha 2020. Buat teman-teman yang minat langsung aja kontak admin marketingnya Jati Motor Official. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap stay tune on Jati Motor Official channel dan sampai jumpa.